Jadi lu bayangin ya sepatu pada saat itu men, Jordan tuh 3 juta, 4 juta. Lu bayangin satu Yeezy 17, 20 juta, 40 juta. Gila tuh. Euforia itu yang akhirnya bikin kayak ini punya satu golongan yang aduh nih si kaya doang lagi nih. Tapi itu ngebuat ini nggak sih Sar, jadi apa ya, kehilangan identitas sendiri gitu. Maksud gue gini, kan kalau kita sepatunya Jepang kan punya identitas sendiri ya, dengan EC kemudian dan lain-lain gitu. Amerika juga punya, kemudian Eropa, Jerman punya identitas sendiri gitu. Betul. Dengan begitu apakah industri kita nantinya gitu, jadi kehilangan Kenakan ya nggak sih? jadi kehilangan identitas nggak? Iya, jadi akhirnya seleksi alam kan, yang mau develop akhirnya tetap bertahan. Jadi mereka dulu nih anggapannya ya, gue dapat untung, gue bakar deh, gue rela buat research and development lagi, buat tumbuh besar, karena mereka punya visi. Yang nggak punya visi, selesai. Berarti industri ini nggak menarik dong? Gue tuh pernah mau dibawa ke psikiater. Jadi nyokap gue bilang gini, manusia itu dilahirkan punya 2 kaki, ya kan? Kalau sepatunya segini banyak buat apa? Ini bukan, dia bilang, ini bukan hobi sir, ini penyakit. Apa merek sepatu lokal yang lu tahu? Air Jordan. Air Jordan. Nah, gue bilang itu luar negeri. Oh luar negeri bang? Ya, yang dimaksudnya Adam Jordan. Iya mungkin. Iya. Adam Jordan, Indonesia. Tiba-tiba dia bilang, tapi bang, kalau sepatu lokal kita mahal bang, bisa 300-400 ribu. Lah, emang nih lu beli sepatu KW ini berapa ya? Ini cepet 20 bang. Lu belinya di mana? Belinya di dekat rumah gue bang, di Citayam sono. 1% lu bisa ambil market Indonesia. Lu hidup selamanya bro. Kelar ya. Persennya cukup ya. Hidup selamanya. Gimana Indomie itu kan? Itu hidupnya ada 99 tuh extra life ya. Iya. Ya. Lu sepatu termahal yang pernah lu beli? Oke, ada 80 juta. Tapi sekarang harganya 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Acer James. Lu kalau mendengar nama seperti itu ya, itu kayak langsung udah sesuatu yang ini spesial banget nih. Oh iya. Paham banget. Dan Paham. ngerti banget dalam urusan Apa itu? apa coba? Sepatu ya. Gua tuh lebih apa ya? Gua tuh cuma sebenarnya lebih gua sneaker enthusiast aja gua sebenarnya. Gua suka sama sneakers dari zaman dulu. Dari zaman kecil lah bisa dibilang, dari zaman kecil ngeliat sepatu, karena sepatu menurut gue pribadi tuh barang-barang yang nggak mudah didapatkan. Bener nggak sih? Dari zaman dulu selalu kalau mau beli sneakers tuh kayak anjir nih harganya mahal banget. Jadi kayak jadi suka karena memang duitnya terbatas. Jadi tiap kali ada keluar sepatu apa, gue tuh bener-bener dari dulu ya sampai sekarang, dari kecil. Lo bayangin gue dari umur ya mungkin gue pas 5-6 tahun lah ya, pas gue SD, setiap kali gue ke mall gue pasti ke toko sepatu. Sepatu apa itu? Zaman dulu tuh Pertama kali lu beliin sepatu anak kecil, waktu lu kecil apa? nyokap gue beliin gue Eagle sih. Eagle. Yeah. Oh, Selalu dimulai dari Eagle. Gua waktu dulu juga Eagle gua. Bukan Dallas kan? Dallas. Nyokap gue punya konsep satu sepatu olahraga tuh bisa buat olahraga apapun. Iya. Nah lucunya nyokap gue beliin gue sepatu Eagle buat gue main basket. Susah ya, nggak bisa. Ngeri kan ya? Ngeri nggak sih? Ngeri, itu? ngeri. Ngeri nggak sih? Itu Atasnya soalnya. ankle bang, ya kan? Ngeri banget tuh. Zaman dulu tuh tapi kayak gue nggak, pada zaman dulu nggak lihat brandnya apa sih. Iya. Jadi lu bayangin ke toko sepatu itu tuh kayak punya happiness sendiri, kayak lu pergi ke toko permen kali anak-anak ya. Dateng, lihat harganya. Itu udah gue lakukan bener-bener dari kecil. Iya. Bener-bener kayak, jadi gue kayak ngikutin dari dulu tuh apa ya, kita bilang teknologi or sistem tuh ada di beberapa sepatu, perkembangannya bisa dibilang gue nggak miss ya. Iya. Tapi nggak dari dulu tuh, dari kecil sampai sekarang secara teknologi tuh masih sama nggak sih menurut lu? Kayak kalau gue ngeliat sih di zaman sekarang, kalau di zaman dulu nih ya, semuanya berusaha waktu pertama kali R&D, teknologi yang nggak berasa sih ke customer kalau buat gue ya. Iya. Jadi kayak, oh dia bilang nih kayak zaman dulu deh, gue ngomong, contohnya ada Converse ngeluarin teknologi helium. Iya. Kok sama aja Sama dipakai. aja rasa feel-nya ya. Terus Nike keluarin Air. Ya, Air tuh lagi rame tuh ya. Iya kan pada saat itu kan, 90-an ke 2000. Nggak enak-enak amat gitu kan. Tapi kalau sekarang, kalau lo lihat kayak lu brand-brand sepatu kayak lu cobain Hoka, lu cobain kayak beberapa brand sepatu lari, itu sih menurut gue sih berasa banget ya feel performance-nya. Bahkan lu buat kayak sepatu lari itu ada sepatu yang buat
maraton jarak jauh, ada yang buat entry level, itu udah diklasifikasi ya mereka. Jadi teknologi sekarang tuh menurut gua luar biasa berkembang banget sih. Iya. Tapi lu kan tadi kan kalau kita ngomong brand tahun 90-an gitu ya. Itu kan didominasi, kalau gue dulu ngeliat ya, didominasi sama brand luar nih. Bener. Khususnya Nike nggak sih? Nike, 90 Nike tuh Adidas, tapi iya. dan Reebok ya konsep. Tapi Reebok Betul. masih jaya-jayanya tuh, Reebok. kalau di Indonesia 3 lah ya. Nike, Adidas, Reebok tuh 3 itu tuh yang Ya, paling itu tuh, bener. solid tuh. Dan itu dulu kan susah banget tuh, saya kan untuk dapetin, gue inget banget tuh untuk dapetin apa Nike aja tuh susah banget. Nike ya maksudnya yang kayak Nike. Air Jordan atau enggak Nike Air Force ya kan? Sebenarnya bukan susah, tapi mahal. Mahal. Pada saat itu semua Jordan keluaran pertama tuh keluar men di kita. Indonesia ya? Iya keluar. Iya. Tapi ya gitu, karena mahal, kemampuan orang untuk beli juga nggak semasif itu kan jadinya. Jadi kayak ya makanya kayak gue selalu bilang zaman dulu yang bikin susahnya itu adalah harganya mahal. Jadi lu punya game tersendiri, lu nungguin diskon nggak sih? Iya, bener banget. Iya tuh. kan? Ini ya, masuk sekolah ya, di sekolah tuh pasti tuh ada tuh. Iya bener, back to school ya kan. Apa enggak pas lebaran? Iya, Kayak lu udah lebaran. mungkin kebiasa di Blok M tuh apa di depannya ada Royal Sporting House. Iya, Iya kan di bagian depan itu tuh yang diskonan. Ya gitu sih. Tapi kalau dibilang keren-keren pada saat itu sih keren-keren banget sih yang masuk Indonesia. Dulu zaman-zaman dulu juga ada brand Eleger kan, ada kayak lampunya tuh di belakang. Oh iya bener tuh, Iya itu kan? zaman kapan? Itu SD dong. Kita Ada lampu-lampu SD, di Pak. bawahnya kan? Di sini, Oh iya. bukan di bener, belakang, bener. Pak, di bagian belakangnya doang tuh. Iya. Dipencet Keren ada banget. rodanya juga ada, dak? Dipencet Iya, tak gitu ada iya, roda bisa sekarang. jalan tuh. Bener, bener. Sekarang. Percaya nggak sih Eleger tuh sebenarnya memang masih ada sampai sekarang? Oh iya. Iya deh. Ada, masih ada. Cuma ya udah nggak begitu populer. Kalau zaman dulu tuh kayak di anak-anak kecil ya. Karena kan anak SD itu keren. Wah, itu keren. Keren banget kalau udah pakai Ledger tuh udah. Dan mahal kan juga kan? Mahal Orca ini. Iya, nah itu ada stereotip akhirnya memang Ledger, yang Orca. bisa akses ke barang-barang tersebut itu pasti either lu sering keluar negeri, Ya. ya kan orang tuanya atau yang memang orang Singapura tuanya. paling nggak ya, Iya, sampai ke bener. Singapura transit tuh beli sepatu, ya kan. Nah kalau ngelihat industri sekarang kan sepatu lokal nih Sir ya. Ya. Khususnya sepatu lokal ini sekarang udah mulai banyak banget. berkembang banget ya. Wih, udah Oh, berkembang gila banget. banget, pilihannya banyak. Betul, dan terakhir juga udah banyak juga brand lokal yang kolaborasi nih sama brand-brand luar. Benar. Terakhir tuh kita lihat Kompas sama Neighborhood. Neighborhood, Ya. Nah, lu ngeliat industri ini gimana Sir saat ini? Kalau menurut gue industrinya tuh pada zaman kita ada di era digital nih yang baru. Kita ngomongin era digital yang baru ya, karena sebenarnya kan sepatu lokal ini tuh udah ada dari ya kayak lu tadi kita sebut. Dallas, ya kan, terus kayak dari Bata. dulu kita udah, ya Bata bukan Indonesia, Belgia. Oh, Belgia, Iya, Bata tuh Belgia. Lalu kayak Eagle tuh sebenarnya, gue tuh takut salah ngomong sih. Tapi setahu gue sih dia sebenarnya brand Korea bukan brand Indonesia. New Era. Si Eagle tuh Korea ya? Setahu gue ini, takutnya mohon nih maaf nih ya Eagle kalau siapa tahu mungkin saya salah. Tapi saya sih pernah dengar sebenarnya itu owner aslinya adalah orang Korea. Orang Korea. Oh, iya. New Era, Spotek. Iya, nah itu ada Indonesia kan. Spotek juga, Spotek ya? Spotek Indonesia. Wih, Spotek. Sepatu gua pertama tuh Spotek tuh. Specs tuh. Ah, Specs Iya. ya. Iya kayak. Tapi gue ngomongin di era digital baru waktu akhirnya lahir Instagram. Kita bilang market online lah ya kita bilang. Pada saat itu mulai dan tiba-tiba kenapa pada saat itu sepatu lokal menurut gue bisa booming banget. Karena di era awal digital itu lahirlah orang-orang kayak gue nih yang suka sama brand-brand sepatu luar. Euforia ini tuh seakan-akan punya klasifikasi tertentu dalam level ekonomi. Ya. Jadi lu bayangin ya sepatu pada saat itu men, Jordan tuh 3 juta, 4 juta. Lu bayangin satu Yeezy 17, 20 juta, 40 juta. Gila tuh. Euforia itu yang akhirnya bikin kayak ini punya satu golongan yang aduh nih si kaya doang lagi nih. Iya. Akhirnya euforia itu dibawa masuk dengan brand lokal kita juga dengan adanya kolaborasi dan akhirnya bikin semua orang bisa enjoy. Nah itulah kenapa kalau lu sadarin pertama kali sepatu lokal euforianya dimulai dari Kompas pada saat itu tiba-tiba meledak kan semuanya akhirnya bisa ngerasain kesenangan yang sama lah dengan mengkoleksi sepatu. Kalau dibilang dari awalnya, iya karena ini era baru, anggap aja nih lu bayi baru lah. Makanya siluet-siluetnya juga kalau lu perhatikan, siluetnya mungkin masih banyak terinfluence dari sepatu-sepatu kayak Converse, kayak Vans. Ya. Dimana
Kenapa orang memilih itu? Karena Nah itu sebenarnya tuh ya, yang jadi polemik juga sebenarnya saya. Maksudnya gue bingung kan, banyak sepatu sekarang nih semuanya mirip gitu. Betul. Dan masalah copyrightnya gimana, terus juga masalah plagiatnya gimana. Oke. Gue ngomongin dulu kenapa mereka akhirnya memilih untuk ini ya, untuk pakai Converse dan Vans deh. Karena ada di sepatu tuh ada namanya yang mereka pakai itu adalah vulcanized di bawahnya. Dan itu adalah sepatu yang paling mudah diciptakan. Jadi kalau lu misalkan nih sepatu nih bagian bawah ini nih, misalnya ini kan cut and buff, terus ada ini kan molding. Nah itu butuh investasi yang gede. Jadi lu mesti bikin cetakannya dulu. Sedangkan cetakan satu size aja bisa berapa puluh juta. Iya. Nah itulah yang bikin akhirnya si brand-brand lokal ini ya udah bikin vulcanized. Dan menurut gue sih mereka di masa pembelajaran sih, belajar. Dia mulai dari sesuatu hal yang mereka bisa gunakan dulu. Dan ternyata marketnya ada juga ya kan. Akhirnya pendewasaan diri brand-brand tersebut tuh akhirnya ada yang bertahan untuk akhirnya bikin hal yang bukan niru lagi. Jadi mulai bikin molding, mulai bikin cetakan baru. Menurut gue ya apa ya, proses pendewasaan aja sih. Ada yang udah di zona nyaman. Dengan kemiripan brand dengan kemiripan. Iya. Dengan kemiripan, ya menurut gue sih ya sah-sah aja, tapi akhirnya market yang akhirnya bosen kan. Nah akhirnya orang-orang yang akhirnya cuma nggak mau develop nih, dapat duitnya, ya udah bertahan bikin ya vulcanized. Tapi itu ngebuat ini nggak sih Sar, jadi apa ya, kehilangan identitas sendiri gitu. Maksud gue gini, kan kalau kita sepatunya Jepang kan punya identitas sendiri ya, dengan EC kemudian dan lain-lain gitu. Amerika juga punya, kemudian Eropa, Jerman punya identitas sendiri gitu. Betul. Dengan begitu apakah industri kita nantinya gitu jadi keanakan ya nggak sih? Jadi kehilangan identitas nggak? Nah tapi sebenarnya ada satu poin yang mesti ditahu juga, brand-brand tersebut yang kita ngomongin. Oke, kita ngomong dari brand yang paling umum di dunia. Converse mengadaptasi siluet yang dibuat oleh Pro-Keds. Oke. Jadi mereka sendiri juga bukan otentik. Contohnya sepatu slip-onnya Vans. Itu bukan siluet mereka juga. Itu udah ada dari zaman dulu sepatu medik ya seperti itu. Medik, berapa dari medik ya? Medik, dari zaman penjajahan tuh perang tuh ya medik begitu sepatunya. Lalu kita ngomongin lagi tadi ngomong apa Jepang. Yeah. Jepang punya Onitsuka Tiger kan. Punya Onitsuka Tiger. Nah ini Nike. Oh iya ini dulu nih. Nike bikin Cortez. Dulu ya. Dan bener plek cuma diganti material dan diganti logo. Lalu Superstar dengan kita ngomong Stan Smith sama Puma. Ya. Sweat sebenarnya sama, beda bahan doang. Kan dia kakak adik juga ya. Iya. Jadi sebenarnya di dunia kreatif di bagian alas kaki, sebenarnya menurut gue sih sah-sah aja sih. Sah-sah aja memang akhirnya punya kemiripan dengan yang lain. Cuma kata-kata gue yang bilang sah-sah ini aja nih akhirnya dimaklumi sama orang, kadang-kadang bikin si brand juga jadi nggak tahu diri. Iya benar. Mereka bukan lagi amati, tiru, modifikasi. Mereka udah benar-benar cuma modifikasi brandnya doang ya istilahnya gitu. Iya, udah benar-benar amati tiru deh. Amati tiru aja udah. Amati tiru udah. Komplit. Dan akhirnya ya bukan bilang boleh nggak boleh. Akhirnya brand-brand yang seperti itu lihat deh di tahun ini sekarang berapa banyak brand yang 2-3 tahun lalu ada booming, sekarang udah nggak ada. Serius Banyak banget. Habis. Iya, jadi akhirnya seleksi alam kan. Yang mau develop akhirnya tetap bertahan. Jadi mereka dulu nih anggapannya ya, gue dapat untung, gue bakar deh, gue rela buat research and development lagi, buat tumbuh besar. Karena mereka punya visi. Yang nggak punya visi, selesai. Berarti industri ini nggak menarik dong? Justru industri ini menarik banget. Iya, karena akhirnya ada seleksi alam di mana akhirnya orang-orang yang benar-benar fokus dan serius kan. Jadi nggak cuma sekedar riding the wave. Makanya menurut gue industri sepatu, gue tuh ya jujur ya, gue itu sebenarnya di 2018 gue jual toko sepatu gue. Karena gue tuh udah terlalu sering, orang tahu gue tuh sneakers, gue enek sendiri. Kayak gue nggak dihargain sebagai human being yang lain. Gue apapun yang gue lakuin nggak ada artinya. Gue cuma orang tahu gue sneakers ya, Iser sih sneakers. Okay. Sebenci itu gue sama diri gue pada saat itu kayak, aduh gue nggak mau nih, gue bener-bener mau cut off semua. Tapi karena semenarik itu industri ini, gue tetap kayak nggak. Jadi enjoy. Ini kayak love hate relationship yang benar-benar gue mau tendang ini dari gue, tetap balik lagi memang kayak semenarik itu. Itu ya. Tapi emang Vicky kalau misalkan kita ngomongin soal bisnis gitu ya, di saat bisnis itu tidak bisa berinovasi, emang pada akhirnya akan mati juga gitu loh ya. Bener. Iya. Karena
Lu bayangin, brand itu bukan cuma 1-2. Ya. Udah itu, sorry nih, kalahnya sebuah bisnis kreatif apa sih? Kita bisa bikin dari, pada mulanya, kita bikin inovasi, duit ada seadanya. Pada saat ini kita tahu menghasilkan orang yang punya duit dengan mudah. Gue bikin kayak lo. Iya, contoh ya, langsung. Dengan modal 200 kali lipat sama lo. Mau jadi apa? Selesai. Ya akhirnya yang bertahan ya industri-industri gede aja kan. Betul. Atau orang yang benar-benar fokus, yang mereka udah mulai dari kecil benar-benar bangun. Gue ngeliat kok ada beberapa yang gue respect banget dari independen, dari modal. Ini gue sebut 2 merek, ada Bis, itu yang gue tahu banget anak-anaknya mulainya benar-benar dari, ya kan mereka anak-anak musik ya, kan lu kenal juga dari anak musik, akhirnya bikin sepatu, karena skateboard, sampai bisa jadi perusahaan seperti sekarang. Terus kalau lu tahu juga ada Geoff Max. Iya, Geomax. Geoff Max itu ada di Bandung, gue ketemu sama ownernya. Mereka bangun Geoff itu modalnya 12 juta ngegadain perhiasan orang tuanya. 12 juta. 12 juta ya? 12 juta perak. Ini yang gue bilang, ya gue respect gitu loh dengan orang-orang yang kayak gini. Karena apa? Karena fokus. Orang cuma tirak, booming, cat. One hit wonder ya? Ya inilah, kalau gue bilang tersohor tapi tekor. Iya. Kasar tapi tekor. Enggak, tapi tekor. Bener. Aus nggak? Gimana Udah aus. kopi? Ada kopi di kita. Boleh dong kopi, ada kopi di kita. Nah, Ser juga kita ngomong gini ya, kalau tadi kan industri ini kan sebenarnya udah jauh lebih menarik dibanding dulu ya. Karena gue lihat emang di... Menariknya tuh karena sekarang lu bisa diakses lebih banyak orang. Betul. Secara advertising ya. Secara advertising lu Karena dibanding dulu masa jauh lah ya. Kalau dulu ada menarik dengan gaya, dengan caranya yang berbeda. Contohnya, waktu zaman dulu, toko lu sekeren apa? Bener gak sih, ya kan? Wah, kayak anjing konsep nih, gitu kan. Iya. Gue datang ke store lo keren. Iya. Gue mau tuh. Ya zaman dulu ya, gue dari pertama kali sepatu basket di Indonesia, merek satu-satunya merek yang benar-benar bisa dipakai sepatu basket dari zaman dulu cuma Lik. Itu buat basket sepatu lokal, nggak ada yang beneran bisa dipakai. Setuju dulu, sepatu gue juga Lik soalnya tuh. Bakal dimusuhin banyak orang. Kayak sorry nih di tahun sekarang, lu bayangin ya gue dulu tuh, 2006 gue dapet pertama kali dapet endorsement. Dulu gue freestyle basket. Gue dapat 2 sepatu. Satu pertamanya adalah N1 merek luar. Satunya adalah League. Tapi karena N1 ini kan mahal. Yeah. Jadi kita jarang-jarang pakai sayang-sayang. Betul. League ini adalah bisa dibilang sepatu yang paling enak, yang terbaik. Lu bayangin ya, itu tahun 2006. Sekarang 2023. Gue udah coba beli brand sepatu basket lokal. Ada beberapa brand di Indonesia. Sorry. Nggak ada yang punya standar yang benar untuk bisa dipakai buat beneran main basket. Selain League. Gokil, Lik. Nah, makanya gue ada beberapa brand yang akhirnya, empuk ya. Adalah brand-brand. Empuk. Desainnya bagus. Harganya murah. Itu kan selalu patokannya itu kan. Mindsetnya murah. Basket mungkin sama kayak lari. Contohnya kalau lu yang benar-benar serius bermainnya, contohnya itu berbahaya banget loh. Iya. Density yang lu bilang empuk itu, lu bayangin basket dengan lompat, turun, itu jatuhnya ke dengkul, ke ankle, dan orang nggak mikirin itunya. Orang mikir cuma murah, modalnya bagus, warnanya banyak. Warna banyak, rame ya gitu ya, rame warnanya. Nah, League yang dari dulu benar-benar fokus untuk bikin sepatu basket, tersingkir. Kenapa? Karena untuk ciptain sepatu yang proper harganya nggak mungkin murah. Iya, betul. Bukan tersingkir lah, gue bilang League tetap ada. Cuma akhirnya lebih mungkin nggak senyair brand-brand lain lah. Benar. Tapi Sar kalau ngeliat dulu ya, kalau kopi mau dikirim boleh kirim dong. Nah, dari tadi kopinya. Enggak, kalau kita ngelihat dulu sama sekarang gitu, maksud gue lihat. Ini kalau pandangan gue ya, karena gue ngeliatnya kalau dulu, gue agak malu untuk pakai produk lokal, Ser. Benar. Lo ngerasa gitu nggak sih? Benar. Setuju gue. Jadi ketika gue nongkrong sama teman-teman gue gitu, kalau gue nggak pakai brand luar, silakan. Benar. Kalau gue nggak pakai produk luar, gue nggak asik lah. Gue nggak keren gitu. Nah, beda sama sekarang. Nah, sekarang ini udah ada kenaikan pride ya. Main ya. Gue ketika gue pakai satu produk lokal gitu, gue beda, gue pride-nya udah nggak kayak dulu. Tahu nggak sebenarnya kenapa? Karena advertising. Zaman dulu kita bangga menggunakan sepatu merek luar karena ya kita didirect untuk si penyiaran tuh cuma lewat televisi dan radio. Iya betul. Sama koran. Iya kan? Sama koran. Dan semuanya media cetak, media TV, billboard, itu kan brand luar. Dan mahal-mahal. Iya, dan mahal-mahal. Jadi waktu kita, contohnya zaman dulu lah, lu nonton
iklan yang Air Jordan yang yang terbang. Siapa yang nggak mau punya sepatu itu kan? Jadi Kobe lu ngeluarin Kobe yang lompat. Iya, mobil sama Cobra tuh. Iya, lompatin mobil. Sama kolam Cobra juga. Oh iya, kolam Cobra. Iya, kolam Cobra benar. Iya. Kalau yang mobil tuh Audi gue enggak, ya kan. Jadi kayak ya itu yang bikin kita bangga, tapi makanya gue balik lagi di era digital yang baru, kita bisa lihat advertising itu dari brand-brand lokal kok. Ya kan, dan akhirnya orang juga bisa berbangga. Sebenarnya banyak banget brand-brand lokal yang keren, yang nggak kalah lah sama brand-brand luar sebenarnya. Gue yakin banget kalau ini develop terus-menerus, suatu saat sih bakal segila yang luar sih. Berarti ini bisa nyambung juga kayak Leak ya, kalau gitu ya. Leak tuh dengan produk yang bagus, ya advertisingnya berarti bisa kurang ya. Iya, tapi ya sekarang Leak pun udah mulai nih. Udah mulai, akhirnya mereka bikin inovasi dengan advertising dan lain-lain. Terus tadi gue mau ngomong tuh perihal brand lokal ya. Kayak brand lokal ini tuh gak develop begitu jauh. Gue balikin lagi, ini salah pemerintah sih buat gue. Kenapa tuh? Karena gini. Regulasi. Bukan masalah regulasi aja, oke lah kita ngomong regulasi deh. Kalau regulasi contoh, penyakitnya pengusaha lokal Indonesia itu di pengiriman biasanya. Pengiriman masuk pajak, pajak ke sono juga ntar ada kan pengiriman dan lain-lain. Itu kayaknya nggak ada program pemerintah yang fokus untuk itu. Kita ngomong dalam skala kreatif aja lah ya. Soalnya kalau gue ngomong dari skala dagang gede, ntar bisa ngomongnya ntar batu bara lagi ya kan. Ntar waduh. Tapi lu bayangin nggak? China itu punya brand yang kayak Peak, kayak ada brand sepatu yang menurut gue levelnya tuh udah level dunia. Udah ngendorse udah pemain NBA. Udah pakai pemain NBA gitu. Karena apa? Karena memang ada regulasi dari pemerintah yang ngebantu si industri kreatif mereka untuk tumbuh. Caranya kayak gimana? Pemerintah dari Cina kadang-kadang bisa ngasih mereka bantuan dana. Iya, jadi supportingnya ya? Iya, supportingnya. Nah, kita apakah ada? Ini mungkin banyak yang nggak tahu juga. Industri kreatif kita itu sebenarnya ya. Lu pernah dengar nggak? Lu bisa minta duit, mereka akan kasih lu 200 sampai 300 juta. Lu tinggal klik ke website. Nggak tahu ya? Ada program pemerintah. Dari Kemenparekraf. Betul. Dulu ya Kemenparekraf tuh bilangnya apa ya dulu? Pendanaan ini ya? Iya, ada pendanaan buat UMKM. Security crowdfunding bukan? Yang dia crowdfunding? Enggak, ini pendanaan memang. Pendanaan buat supporting. Buat supporting UMKM. Tapi sorry, gue pernah nyoba. Sekali diklik crash websitenya. Ya. Berarti apa? Gue nggak tahu apakah ada oknum. Ya. Terus kayak balik lagi. Nggak pernah dengar kan? Hasilnya siapa? Nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar gue. Itu dia, memang ini ya memang lo tau lah kalau di negara kita tercinta ini kan memang banyak nih hal-hal seperti ini kan. Programnya ada yang terima duit bukan orang-orang yang akhirnya benar-benar ngebutuhin dari outputnya. Jadi nggak tepat sasaran ya bisa dibilang. Iya, gitu ya. akhirnya ya itu industri kreatifnya jadi keperas ya sih. Kita ngeperas habis-habisan mulus kayak gimana, cuman dari Dihajar sumber dari yang luar. besarnya nggak ngebantu ngedorong untuk melakukan itu. Tapi kalau ngomongin Chinese, emang bisnisnya Chinese tuh lagi ini banget ya. Dia secara apa namanya? Biarpun memang sekarang goyang. Jadi gue dengar dari luar tuh di sono tuh mereka kadang-kadang kan dari pemerintah tuh ngasih mereka bantuan. Iya. Bantuan berupa dana, bantuan berupa akses. Nah, mereka sempet ngerasa industrinya udah matang. Benar. Dibikinin expo dan apa kan matang. Terus mereka coba cabut. Banyak juga sih yang gulung tikar dan lain-lain. Tapi setidaknya ada yang jadi loh akhirnya ya kan. Itu. Bener gak sih? Benar. Gue punya ide pada saat dulu buat Kemenparekraf. Lu daripada lu duit lu pergi tuh. Soalnya gue lihat Kemenparekraf tuh selalu kerjanya ya agenda show lah Amerika. Lu mendingan lu bikinin pabrik tuh di mana kayak di Tangerang 1, di Sidoarjo. Atau jadi pabrik maklon buat bareng-bareng jadinya. Kendala perusahaan lokal kita nih, contohnya kita kalau mau bikin hal yang bagus, itu skalanya harus pabrik, bener dong? Iya dong. Kalau lu bikin skalanya home industry, nggak mungkin sebagus pabrik. Bener. Ya. Tapi kuantitinya yang home industry bisa dikit, pabrik harus banyak. Nah, mendingan lu bikin satu pabrik, pemerintah deh, gua kasih kucuran dana nih,
lebih baik lu ngabisin duit di sono tuh lu bantu UMKM itu menurut gue sih Lebih works ya. lebih work, bener-bener efektif ya nggak sih? Benar. Nah, bicara soal itu, share. Kita ada beberapa berita yang mau kita share hari ini. Lagi panas. Juga ada berita dari sepatu internasional yang kolaborasi dengan beberapa anime. Lu pernah tahu itu ya? Tahu lah. Mau jadi wibu apa gimana tuh? Ya nggak sih? Di sini juga banyak loh lokal. Udah ada yang collab sama One Piece. Iya, banyak. Kemarin gue sempet lihat tuh ada One Piece, benar. Bisa kita panggil dulu Bang Baron. Bang Baron, pembaca berita kita kali ini. Wah, harus ada salamnya ya. Harus ada salamnya. Bang Baron. Erekingnya nggak ada erekingnya. Ereking. Lagi nggak bawa. Asik. Berita pertama, ASICS X Naruto Shippuden siap rilis koleksi Gel NYC edisi spesial. Asik ya. Iya tadi lo bilang kan banyak produk-produk yang akhirnya collab sama anime. Kalau gue bilang nih ya, kayak anime contohnya. Banyak yang nggak tahu, lu mau collab sama anime apapun, contohnya kartun atau apapun lah kita bilang ya. Bisa. Mereka ada jual IP-nya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak harus ribet-ribet bilang ke yang punya atau apa, tinggal Betul, beli mereka aja udah, ya? tinggal lo beli IP-nya, nanti akan disediakan IP yang bisa availability-nya itu kayak gimana. Tapi gimana hasilnya? Lo lihat kemarin kan Indonesia kan produk Indonesia collab sama One Piece gitu. Itu sih gila loh jualannya. Gila ya? Gila sih. Ya, Karena dia nge-grab pasar dari anime itu semua. Anime sebesar itu. Karena memang market anime di Jakarta kan atau kan di Indonesia tuh Gede banget. Gede banget. Makanya lo lihat nggak sih kalau ada cara-cara wibu-wibuan tuh. wibu. Boleh dibacain komennya, Pak Baron? Boleh. Oke, komen pertama. Masuk Indo nggak Min? Wah. Sketcher collab Demon Slayer aja nggak masuk Indo. Gimana tuh, Share? Nggak, kalau Essex sebenarnya banyak kolaborasi masuk, kolaborasi yang bagus rilis di Indonesia kok. Gue tahu banget karena ada kalau kolaborasi itu ada tier-tiernya. Jadi ada tier butik tuh yang istilahnya collab bagus tuh, tier paling tinggi. Kayak Jejeon itu rilis di Indonesia. Jadi kemungkinan besar Essex ini juga bakal rilis. Tapi itu Puma Rependip masuk nggak? Masuk. Masuk ya? Puma Rependip masuk, Fenty masuk, Puma. Masuk ya? Masuk. Puma Rihanna. masuk berarti. Dan ini Essex gue notes ya, Essex tuh perusahaan Jepang, dia fokus banget dan gue sebelum Essex tuh lagi hype banget di Indonesia. Nah, sebelum hype itu ada, gue pernah berkomentar gitu loh, gue pernah pakai, gue dikasih dari Essex sepatu gel Kayano 14 dan gue bilang bahwa itu adalah sepatu terbaik dan ternyaman yang pernah gue gunakan dalam hidup. Jadi ini Essex gokil sih. Gokil. Dan gue pernah kolaborasi sama Essex. Oh iya? Oh iya. Nggak ada yang tahu kan? Gimana itu? Sedikit digambarin. Jadi gue lupa ya, 4 tahun lalu ya, sebelum pandemik, ada satu program Essex berkolaborasi sama beberapa seniman di seluruh Asia untuk memperingati 35 anniversary-nya Essex. Oke. Ditunjuklah beberapa orang di Indonesia, butuh 2 orang. Yang pertama ada seniman namanya Vivus, dia graffiti creator, ilustrator dan tukang tato. Dan satu lagi diserahkan ke gua. Pertama kali nama gua diajukan ke Essex, gua ditolak karena gua bukan seniman. Oke. Tapi akhirnya diperjuangkan nama Essex Indonesia. Nah, akhirnya gua bikin ngerepresentasi tentang Bali. Karena menurut gua pesan yang mau gua sampaikan adalah pada saat itu gua ngebahas tentang namanya harimau Bali yang udah punah. Jadi semangatnya itu yang ada berdiri sampai sekarang sama anak-anak muda di daerah Bali gitu kan. Dan Indonesia, kalau kita ngomongin tentang Indonesia, dari Indonesia, orang-orang dari luar negeri bakal, Indonesia di mana ya? Tapi kalau dia bilang Bali. Paham deh tuh. Mereka tahu. Makanya gue pengen waktu gue kolaborasi, orang-orang ngeliat ini dari Bali, mereka tahu nih kita dari Indonesia. Dan gue ngerepresentasi etnik budaya yang kuat banget dari Bali. Gue pilih satu seniman untuk ngebantu gue, namanya Eka Mardis. Itu orang keren banget. Nanti teman-teman bisa lihat kok Essex. Ntar search Google aja Essex X Iser itu. Gue masih belum bisa ngomong rilisnya. Ini masih inilah. Oh, belum rilis. Belum. Ternyata belum. Mungkin bisa perdana di tempat ini. Di bawah harusnya dia. Iya. Berita berikutnya Pak Baron. Berita berikutnya. Kita harus fokus dong. Bapak, saya ngeliat Bapak kosong terus itu. Jangan kosong. Jadi bentar-bentar kosong Pak Baron ini. Menurut studi nih,
Anak kedua cenderung jadi pembuat masalah. Aduh. Bener lagi. Lo anak berapa? Anak ketiga. 3. Ya pasti kedua. Ya kan kedua. Gue anak kedua juga soalnya. Anak kedua. kan? Gue anak kedua, tapi gue baik-baik aja. Iya anak kedua gue. Cuma gue paling good man lah di keluarga. Oh malah gitu ya? Good man gue. Coba, menurut lo berdua gimana? Apakah anak kedua menjadi biang masalah? Kalau gue iya. Kalau gue juga iya ya. Iya kalau gue juga iya. Kalau gue iya. Kalau menurut kalian Anak kedua ngabisin duit orang tua karena sepatu. Enggak sih gue. Nah jadi gue malah bisa beli sneakers nggak dari orang tua. Oh iya? Iya, karena orang tua gue sih ngasih itu. Orang tua gue sampai share. Jadi gue dulu kan punya banyak sepatu. Gue tuh pernah mau dibawa ke psikiater. Jadi nyokap gue bilang gini, manusia itu dilahirkan punya 2 kaki, ya kan? Kalau sepatunya segini banyak buat apa? Ini bukan, dia bilang ini bukan hobi sir, ini penyakit. Dan lu harus ke psikiater. Beneran ini gue. Serius? Dulu ke Akhirnya kata psikiater apa? Psikiater juga Enggak, ternyata. gue gak ke psikiater sih. Gue kayak, anjing gara-gara sepatu ke psikiater. Ngapain banget ya? itu pada saat di sepatu jumlah berapa tuh? Sampai harus di 400-500 pasang. 400-500. Pasang. Dia ke psikiater, psikiaternya konsultasi sama dia sepatu. Kebalik ya? Menurut lu Nike gimana gini nih? Yang asik apa ya? Sepatu buat gue ya? Ya, makanya kan bener kan tuh jadi pembuat masalah kan. Karena apa? Gue mesti di satu rumah tuh setidaknya harus ada satu kamar. Lu mau taruh di mana 400 itu? Nah kayak gue di rumah gue yang sekarang, gue ada satu kamar khusus Buat sepatu? doang. Yang 24 jam nyala AC. Ya dan sepatu itu kan nggak boleh lembab kan? Nggak boleh lu taruh. Sebenarnya terus kan, apa setelah gue gimana? pelajari bertahun-tahun kan, apapun yang lo lakukan pasti hancur. Emang pasti hancur ya? Emang ada umurnya Getas ya? gitu ya, getas gitu ya. Jadi dipakai aja, mendingan kalau sepatu mah dipakai aja daripada dimasukin kotak. Tapi yang udah bosan ukuran 44,5 nggak ada ya? Gue 44. Bisa juga sih gue 44. Masuk juga. Bisa dibaca Pak Baru? Ada komen. Komen lo. Enak aja dibilang sumber masalah. Anak kedua selalu ngalah buat saudara-saudaranya. Wush. Terkadang Begitukah? Begitukah? Enggak sih kalau gue. Enggak juga ya, enggak juga. Enggak sih kayaknya. Bersikuku. Enggak. Prinsip. Tapi kalau gue sendiri kan anak kedua, lu gue mengalah. mengalah. Lu mengalah. Terkadang gue ngeliat kakak gue dibeliin ini, kok gue enggak gitu kan. Terus ngalah. Tapi ya udahlah gitu. Adek gue gitu kan. Karena jumlah anaknya kali ya. Itu satu, yang kedua karena perhatian gitu Pak. Enggak. Ternyata dikorek-korek perhatian ternyata masalah perhatian. Sedih juga ya. Sedih juga. Jadi masalah nggak dengki aja dengki. Berita ketiga. Menurut studi lagi nih, ya kan? Studi kasus. Orang yang nangis pas nonton film cenderung bermental baja. Waduh. Tergantung film apa. Kalau film Korea, Kalau film horor dia nangis bingung juga kan. Tapi gua tuh orang yang sangat mudah tersentuh sama visual. Oke. Kayak nonton atau apa gua kayak bisa nangis gitu bener-bener. rinto ya, hati lu rinto. Iya, jadi kalau gue nonton film-film yang kayak gitu, gue biasa nungguin istri gue udah tidur. Oh gitu. Tapi gue pernah tuh ke gap, nonton, terus gue nangis gitu kan. Jadi gue, lu kenapa ada masalah ya? Bukan itu. Film apa ya? Terakhir lo tonton lo nangis film apa? Oh, gue inget Miracle in Cell No. 7 tau gak? Yang mana? Iya tau, yang Korea apa? Yang Korea. Apa Indonesia? Gue gara-gara tuh demam film Korea pada saat itu kan. Semua orang nonton Korea. Gue selalu kayak, kalau bini gue nonton film Korea, apa sih sampah? Apa sih sampah? Denial. Kali kena langsung ya. Terus bini gue udah nangis dulu nih nonton ini. Apaan sih? Ya kan? Nonton dulu. Pas nonton, kelar gue. Gue terakhir nangis juga gue. Netflix gue. El Chapo. Hah? El Chapo nangis. Keren banget. Pas ditangkap. Enggak, lu nangisnya karena sedih. Sedih, kenapa dia ditangkap gitu? Oh. Keren tuh. Karena dia bisa menguasai bisnis. Pola bisnisnya keren gitu maksudnya. Kok jahat dah gitu. Nggak jahat tuh orang itu kan. Perspektif filmnya aja gitu. Kalau aslinya nggak apa-apa ditangkap aja gitu. Pak Baron juga sama Pak ya? Keluarga Cemara kayaknya ya. Yang masih abah tuh ya, masih yang film Indosiar. Aduh lama banget. Itu belum ini. Nangisnya yang pas apa nih? Nangisnya adegan apa tuh? Yang pas episode yang mau terakhir itu ya? Yang ada Sri Wulas datang tuh ya, nagih utang itu bukan? Bukan dong. Itu sesosok bapak yang berjuang buat keluarganya pada saat dia
jatuh banget kan, itu kan agak touchy ya. Potong semenit, share TikTok. Kalau gua Armageddon lagi. Yang mana yang pas di padang pasir tuh yang lagi nyanyi gitu ya? Ya gini tangannya nih. Oh iya, bukan. Bukan yang pas di situ, yang masa itu nangis. Salah. Pas bapaknya bilang nggak bisa balik, mau meledak. Oh iya. Gue tuh kalau udah sama adegan bapak dan anak itu gue selalu Ya kan? Itu ya. Jangan-jangan sama bapaknya nih. Sama si keluarga Cemara. beda, soalnya kan gue Armageddon. Bang. Itu Takutnya sama. gue sampai 3 kali part itu nangis mulu gue. Iya. Tunggu dulu, Pak Baron di sini tugasnya hanya baca berita, Pak. Jadi nggak berhak untuk menanya narasumber juga, Makanya ya. dan tidak berhak juga menyangkal host. Iya. Tolong dipahamin. Pak Baron Bisa kita baca lanjut? dulu. Lanjut. Oh, komen belum? Mudah percaya dengan riset random di internet dan sosmed cenderung suka berburuk sangka terhadap diri sendiri dan orang lain. Kenapa di riset juga jadi ya kan? Iya. Dia berusaha juga berarti dong dia. Aduh nggak bener nih. Kalau ini nih, gue lihat nih orang-orang yang suka kayak gini nih kebanyakan ini kayak pertanda akhir zaman. Iya kan nabi-nabi palsu pada ini ya. Iya, yang kita tunggu-tunggu dari tadi kan. Hari juga di statementnya nih. Mantap. So iya ya. So iya lagi. Tapi emang iya, nanti akhir zaman bakal banyak yang begini nih emang. Banyak, sekarang aja udah banyak. Iya, benar-benar. Mungkin kalau zaman dulu kita ya, itu kita nggak tahu horoskop. Kalau sekarang studi kan. Iya kan? Iya kan? Benar. Sama-sama nggak tahu Nggak tahu validasinya. mana yang bener mana yang salah. Aduh. Oh ada ya. Oh ada. Iya, siap. Ngeri. Terima kasih admin. Silakan Pak Baron, lagi berikutnya. Universitas Gajah Mada bakal larang dosen killer ada di lingkup kampusnya. Kalau ini di semua universitas lah. Baru-baru ini apa udah lama? Dari dulu mana boleh pembunuh ada jadi dosen. Iya kan? Ini benar kalau ini fake. Iya. Benar. Ya. Selain alis batu juga Ani Lawak ternyata ya Bapak ini ya. Benar. Aduh. Masuk juga. Benar emang nggak boleh ya killer bisa Boleh. bahaya. Komen, sebenarnya yang harus dilarang itu dosen semena-mena, bukan dosen killer. Karena dosen killer yang bikin kita kuat. Wah, itu bacanya dozen, Pak. Dozen killer. Dia aja yang lembek. Di setiap kampus mah pasti ada dosen kayak gitu nggak sih? Benar. Buktinya gue nggak lulus juga. Sama. Mau killer kagak killer kagak lulus. Kalau lulus juga Iya, jadi benar. ya udahlah. Udah, dan itu jadi mental baja. Iya. Benar, emang terkadang tuh mahasiswa nih datang nih kayak sayur dia. Pagi-pagi seger. Begitu kena dosen langsung layu dia. Digodok kan. Digodok langsung layu gitu. Layu iya, Bener, langsung ya. layu. Bener. Aduh, berita Langsung. selanjutnya. Berita selanjutnya. Studi Waduh. semua. Pak Baron emang ini ya, orangnya studi banget Pak Baron ya. Suka studi banding nih kayaknya. Laki-laki yang punya pasangan nyebelin bisa bikin hidupnya lebih sehat. Waduh. Gua nggak berani ngomong. Iya, tapi kalau ditonton ya nggak enak. Susah ya. Iya. Gimana? Yang berani-berani aja deh. Berarti kalau kagak sehat, kalau kita sehat berarti bini kita nyebelin ya? Gimana? Tapi bini gue nggak nyebelin sih. Apa mesti nambah kali ya? Nyari yang nyebelin kali biar sehat ya. Iya benar kayaknya tuh. gitu, iya, Kan iya. akhirnya jadi nyebelin tuh. Ya kan? Cari yang nyebelin gitu. Berarti di saat kita lagi sakit, bukan cari obat. Cari bini yang nyebelin. Demi kesehatan. Demi kesehatan. Sehingga berani banyak ngomong lagi. lembek lu berarti. Sayur lu. Baca komen dah. Baca komen Ron. Kalau soal cantik dan anggun aku kalah. Tapi kalau soal nyari masalah aku siap membuatmu stres sampai tua. Oh, yang komen perempuan. Yang komen perempuan. Berarti nyebelin banget nih. Coba kita cek nanti profilnya ya. Iya, apa? Oh, biar kita sehat ya. Biar kita Bodong sehat ya. atau apa? Siapa tahu bisa sehat kita kan. Waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Bang Baron sudah membawakan berita hari ini. Balik ke tempatnya. Iya, sekarang berita itu macam-macam banget ya. Iya. Macam ada yang ini, ada yang itulah. Terus juga berita-berita kriminal juga banyak tuh soalnya tuh. Masalah pembantaian bapak, bantai anak. Tuh ngeri ya, berita zaman sekarang tuh memang Ngeri. benar-benar kayak udah nggak di luar akal gitu, akal sehat. Dulu kan kita kalau dengar berita itu cuma dari satu media TV ya, dari Buser gitu kan. Iya. Memang Atau enggak ini koran lampu hijau. Oh, iya, Pak. Balik lagi ke sepatu. Benar. Tadi ngomongin ada merek Skechers. Nah, ya Kenapa nggak? itu Skechers tuh? Gak tau ya, kalau menurut lo ya, Skechers kadang kita lihat juga tuh, dilihat orang tuh kayak
lu pakai Skechers, iya kan? Padahal kalau nggak salah, setahu gue Skechers juga di build ini secara yang bagus banget ya, itu buat kaki nyaman dan Iya benar, kalau Skechers kenyamanan sih sebenarnya, kenyamanan. Tapi ada satu part juga kenapa sampai akhirnya jadi ledek-ledekan orang pakai Skechers. bener, iya. Lu coba ke toko Skechers, lu akan lihat semua model yang lagi up to date ditembak sama mereka. Sorry, gue nggak ngomong tembak, tapi sedikit di rip off. Mereka bikin mirip seperti yang lagi happening. Betul. Makanya itu kayak ya jadi ceng-cengan kalau pakai. Padahal enak sih, nyaman. Gue bokap gue tuh punya kendala, dia pada apa namanya di bagian belakang punggungnya syaraf kejepit gitu. Nah jadi kalau jalan sakit, nah dia sepatunya harus Skechers Bener. buat biar nyaman. Iya, orang tua gue waktu mau umroh, terakhir kali itu dia beli sepatu Skechers karena itu yang paling nyaman dan Paling buat nyaman. Makanya kalau lagi ke sana jangan pakai Nike, apa namanya? Dang. Ya, kan, Nike. Pakai Docmart. Mah capek banget tuh, Capek basket bekas semua. Yang malu udah kelipat semua. Iya, kelipat semua. Nah, saya juga nih, tadi kan lo ngomong kalau kita ngomongin sepatu nih pasti nggak jauh namanya lifestyle kita kan. Lifestyle ada streetwear dan macam-macam lah ya. Tapi kenapa sepatu ini identik sama beberapa olahraga, khususnya ekstrim olahraga gitu ya. Benar. Kemudian juga mungkin kita ngomongin soal band dan lain-lain. Ada nggak sih sepatu yang keluar dari itu? Yang dia nggak nempel sama olahraga, kemudian dia juga nggak nempel sama musik. Ada nggak? Jadi ini dia emang bener bener-bener untuk lifestyle deh. Dia pakai emang buat fashion, buat gaya gitu. Kayak kenapa identik dengan olahraga dulu nih ya, gue jawab ya. Boleh. Karena siluet sepatu paling populer yang brandnya pertama kali besar di dunia, yang lain nggak bukan adalah Converse. Ya. Bener kan? Betul. Converse itu basic sepatu pertamanya itu namanya Chuck Taylor 70. Ya. Ya. Itu adalah sepatu basket. Ya. Itu dipakai sama siapa? Sama Chuck Taylor. Oh, Chuck Taylor ya. Namanya Chuck Taylor itu. Nah itu adalah sepatu basket. Jadi nempel banget irisannya si bola basket dengan lifestyle, Ya. dengan sepatu. Lalu kenapa musik? Ya karena sebenarnya gini, budaya yang kita adaptasi ini tuh semua budaya luar kan. Ya. Amerika punya Converse. Waktu itu dulu juga ada besar brand Jerman, dua namanya Puma sama Adidas. Ya. Itu adalah tiga yang cukup merajai kan pada saat Ya, itu. betul. Nah, mereka sendiri pertama kali mereka bikin pendekatannya, bikin sepatu untuk olahraga. Nah, berikutnya waktu mereka bikin campaign, mereka kan bingung, aduh olahraga mulu nih, capek. Waktu itu Adidas bikin kerjasama sama Run DMC. Ya. Mereka bikin lagu namanya My Adidas. Dan itu yang bikin semua brand ngebawa aktivasi musik ke dalam sepatu mereka. Karena itu efektif sekali. Jadi Converse kalau lu lihat kan, Converse rajanya sama band-band metal lagi ya. Iya, iya. Ya kan, semua di sono kan. Terus kayak misalkan kalau Nike itu lebih side stream musik-musiknya biasanya. Kalau ya Adidas, gue nggak tahu sih kalau Adidas Britpop, sekarang Britpop gimana ya. gitu kali ya. Ya kalau Adidas, iya benar Britpop ya. Kayak nempel banget. Samba gitu. Oasis ya kan. Blur juga tuh. Iya benar. Jadi kayak memang udah akhirnya semuanya punya pegangan masing-masing dari genrenya ya. Iya, iya. Kalau gue bilang banyak sih brand-brand yang punya campaign berbeda. Biasanya apalagi desainer shoes tuh. Kayak mungkin lo kalau ngelihat Heron Preston Footwear, terus kayak ya hal-hal berbau yang fashion banget. Menurut gue sangat gue nggak mengerti, tapi kadang-kadang indah dilihat gitu lah. Jadi ya gimana ya kalau gue bilang sepatu tuh udah pasti karena itu jadi bagian yang kita pakai sehari-hari udah pasti jadi lifestyle ya dan jadi ya nggak sih? Jadi kayak udah lekat udah nggak bisa dijelasin lagi, lu nggak bakal bisa kemana-mana. Iya betul, setuju juga. Tapi kayak beberapa desainer tuh kalau gue tuh bener-bener amazed gitu kalau desainer tuh bikin campaign. Lu kayak contoh lu lihat Dior kalau bikin campaign ya kan lihat. Tapi kadang-kadang output produknya terlalu nyebrang buat gue. Terlalu aneh gitu ya. Jadi nggak kena juga ya. Ya akhirnya. Sepatu Gucci juga kan? Iya, akhirnya yang kena mungkin yang ngerti-ngerti aja sih. Kalau gue sih nggak terlalu ngerti lah buat fashion. Jadi kayak, aduh, lebih ke aneh dibanding. Iya kan? Iya. Iya benar. Iya. Karena center point-nya fashion tuh di sepatu bener nggak sih? Kadang maksudnya gini gua pribadi ngeliat ya. Kadang kalau gue ngeliat lu pakai baju biasa, pakai celana biasa, tapi sepatu lu keren, lu udah keren. Udah keren. Ya nggak? Itu bener nggak, Sher? Kalau dibilang kayak gitu gimana ya? Gue itu memang suka sepatu nih ya. Tapi gue tipikal orang yang suka pakai sepatu hitam putih doang lagi.
jarang gue pakai yang berwarna kecuali ya benar-benar sekali-sekali banget. Jadi kalau gue bilang center attention-nya di sepatu, iya dan enggak gitu. Kok mungkin apa ya? Kalau center attention, kayaknya malah gue berpikirnya bahwa si sepatu ini adalah elemen pendukung, tapi nggak boleh hilang aja. Kayak nggak lengkap aja kalau nggak pakai sepatu. Iya, kayak nggak lengkap aja gitu kalau sepatunya tuh gitu-gitu aja. Lebih ke statement fashion sih kalau sepatunya nggak sih? Betul. Setuju banget. Ngomongin tadi di awal, kita kan ngomongin itu ya tadi ya, yang pada akhirnya sekarang juga banyak sepatu dari luar yang datang ke sini gitu ya. Yang thrifting jadinya ya. ngerusak pasar misalkan ya, sampai pasar lokal juga kerusak dong berarti kan. Kayak orang kan pasti menganggap kayak Ini bukan kita yang ngomong ya, memang lebih kayak pelaku industri yang ngomong kan. betul. Karena kan Pada serang lagi, ntar kena lagi aja gue aja. Kalau gini kan. Nah kalau lu sendiri gimana tuh menanggapinya? Ini agak- karena kan masalah berbagai macam hal gitu kan, nggak cuma sepatu aja. Ya. Kayak streetwear pun juga seperti itu, brand-brand lain juga seperti itu. Nah kalau dari sepatu Intinya sendiri, gini sih, kalau thrifting sepatu, kebanyakan palsu. Kebanyakan, ini gue ngomong aja fair. Akhirnya, ternyata memang orang-orang tidak teredukasi dengan baik kan. Secara regulasi hukum tidak boleh sebenarnya. Ya kan? Yang pasti gue ngomong kayak gini, gue nggak mau ganggu mereka cari makan, nah gue nggak ada masalah against mereka. Tapi ya, dikit banyak impact yang terjadi memang sangat berpengaruh buat industri lokal sepatu. Ada temen gue di Sidoarjo itu, dia punya toko sepatu dan dia nyampein hal itu. Mas, di kotaku lagi rame thrifting mas. Jadi orang-orang lebih pengen beli sepatu-sepatu kayak gitu dibanding beli sepatu lokal. Nah ini artinya adalah memang dikit banyak itu mengganggu ekosistemnya sih. Ya cuma gue balik lagi ya serah kalian sih itu mah ya. Serah kalian ya, konsekuensinya juga terima sendiri lah. Nah, soalnya kalau gua ngeliat selain thrifting ya, Sel, bahkan sepatu lokal kita pun itu dibikin KW-nya loh. nah itu dia tuh. Oh terakhir, Ventela ya? Iya, Ventela. Ventela juga ada KW-nya ya. Dibikin KW, maksudnya, sorry gua ngeliat ini Ventela udah menghadirkan harga yang terjangkau bagi teman-teman semua. Kemudian masuk lagi nih yang Di KW-in. KW-nya. Lu ngeliat itu gimana, Sel? Ngeliat masalah KW ini? Apakah bagus nih semakin mendorong branding? Tapi berarti poin positifnya, Ya. berarti Ventela itu laku di pasaran kan? Ya. Kan orang nggak mungkin masukin sesuatu hal yang nggak bisa dia jual, bener dong? Benar. Kenapa industri KW di negara kita nih kita ngomong di Jakarta deh, gue punya banyak orang yang gue kenal punya pabrik sepatu di Tangerang. Kenapa gue nggak ngomong juga stop KW-KW-an, stop? Enggak, gue nggak bisa ngomong itu karena mereka juga butuh makan sebenarnya. Kan balik lagi, gue bilang mereka tetap aja lakuin konsekuensinya mereka yang ini. Tapi yang pasti adalah kenapa mereka bikin KW? Karena KW itu laku. Iya. Itu kan itu sebenarnya. Nah waktu orang ke KW-in, contohnya kemarin tuh yang kejadian Ventela, itu berarti poin plusnya adalah Ventela laku. Cuma lucu aja gitu loh, sepatunya buat gue desainnya jelek, ditiru lagi gitu. Nggak, ini kan, sorry nih, desain jelek itu kan referensi pribadi. Betul, selera. Buat gue jelek, buat orang lain bisa bagus. Betul. Setuju gua. Benar. Tapi terakhir tuh nggak salah, seingat gua, BIS itu bikin campaign tuker sepatu KW lo ya. Nah iya itu kebetulan tuh. Pokoknya berapa sepatu KW lo ditukerin jadi sepatu BIS yang Iya, jadi ini lucu nih. Jadi pertama kali itu kan, Sir, bis ngontek, Sir, kita mau bikin campaign di Citayam Fashion Week nih. Citayam memang pada saat itu kan lagi booming banget, banyak orang ke sono. Terus gue bilang, ya udah, tapi kita bikin apa yuk, campaign yang mungkin bisa bermanfaat nih. Nah di sono awalnya kita cuma mau bagi-bagi sepatu. Oke. Awalnya. Akhirnya pas kita udah mau mulai syuting, ada si Mami kan, Mi, tunggu sebentar Mi. Gue pengen muter-muter yuk, kita muter-muter yuk. Nanya-nanya. cek satu-satu sepatunya nggak? Enggak. Muter aja, gue ngeliat dulu lokasinya kayak apa, orang-orangnya seperti apa. Gue ngomong sama Mi, sorry nih Mi, mau nggak? Ini ternyata nih banyak teman-teman ini yang pakai sepatu KW. Gimana kalau kita tukerin aja sepatunya? Jadi mereka pulang, mereka anggapannya supaya lu ngasih sepatu ini pun efektif bisa mereka pakai langsung. Iya. Jadi nggak mereka balik jual gitu, maksudnya lebih baik kan ya udah langsung pakai. Wah menarik, setuju. Nah lucunya pas di sono kita nanya dong, lu tahu sepatu lokal nggak? Jawaban mereka, tahu bang. Apa sepatu lokal, merek sepatu lokal yang lu tahu? Air Jordan.
Air Jordan. Nah, gue bilang itu luar negeri. Oh, luar negeri, Bang. Enggak, yang dimaksudnya Adam Jordan mungkin. Iya, mungkin. Adam Jordan. Indonesia tuh bener, Indonesia tuh. Makanya pas gue bilang, hah, itu luar negeri. Yang dari Indonesia, sepatu merek Indonesia. Gak tahu lagi, Bang. Bener, dan itu bukan satu orang loh. Kalau satu orang kan bisa aja dia ngada-ngada gitu, nggak tahu. Speak lah bisa dia. Yang dimana kan brand lokal tuh banyak banget padahal. Banyak banget. Dan itu tuh beneran, gue tanya ke berapa, nggak tahu. Oke, yang kedua gue tanya, kenapa lu beli sepatu ini kan palsu? Ada yang akhirnya dia jawab gini, Bang, gue tahu Bang sepatu lokal ada mereknya kayak ada Ventela, ada Kompas. Dia taunya yang lagi booming lah. Lalu tiba-tiba dia bilang, tapi Bang, kalau sepatu lokal kita mahal Bang, bisa 300-400 ribu. Lah, emang nih lu beli sepatu KW ini berapa ya? Ini cepet 20 Bang. Lu belinya di mana? Belinya di dekat rumah gue Bang, di Citayam sono. Pinggir jalan gitu ya biasanya. Iya, jadi di pinggiran jalan ada yang kayak jual kayak barengan sama sepatu bola. Yang mobil dibuka gitu kan. Nah, kalau dia Warung biasanya. ada warung. Ada warung tuh ya kan, ada gabungan sama satu bola. Betul. Nah, akhirnya pas dari sono gue masih bis sendiri, akhirnya mikir ternyata target marketing yang kita perkenalkan sepatu lokal ini juga akhirnya buat kawasan sendiri, pokoknya buat lingkungan sendiri juga. Berarti brand-brand Indonesia ini juga masih belum aware, ya kan, belum aware dengan audiensnya. Nah, gue akhirnya ada di satu sisi gue ngelihat ada satu brand Indonesia, gue lupa mereknya apa ya. Dia jual sepatu cuma 98.000 atau apa. Ada yang tahu nggak? Aero Street. Itu Aero Street menurut gue kalau dibilang bagus dengan harga 98.000, ya lu mau ngarep apa lagi gitu ya istilahnya ya? iya, tapi oke, bisa dipakai. Mereka ada kolaborasi dan menurut gue ini jadi pilihan kan buat si orang-orang yang kita bilang deh, gue bukan yang mau ngerendahin, tapi bisa dibilang mereka ini termarginalkan. Karena ya lu bayangin, mereka cuma mampu beli sepatu di 120.000 yang mereka bisa afford. Brand lokal dibikin mahal. Nah, lu bayangin dengan punya Aero Street market 100.000, kalau campaign mereka bisa luas ke mereka, Aero Street jadi raja. Betul. Jadi raja, udah. Iya. Ya Udah kan? nggak ada lagi beli sepatu KW ya? Iya, tapi akhirnya kan memang akhirnya si brand juga pengen bonafit. Jadi dia bikin konten bagus. Akhirnya nggak nyampe juga nih ke orang-orang ini. Jadi ya ini gue nggak menyalahkan si brand. Brand juga maksudnya punya pandangan sendiri. Cuma maksud gue ini loh, kita punya negara ini dengan begitu banyak penduduk. Kenapa? Lu kan kita selalu bilang 1% lu bisa ambil market Indonesia. Lu hidup selamanya, Bro. Kelar ya. Persennya cukup ya? Hidup selamanya. Gimana Indomie itu kan? Itu hidupnya ada 99 tuh extra life ya. Iya, pakai cheat dia. Ser, tapi gue pengen nanya deh, kayak kita kan juga selaku produsen ya, produksi sepatu apa brand-brand yang oke-oke kayak Adidas, Nike dan sebagainya. Kayak kemarin deh, gue sempet ke Cibaduyut gitu ya. Bokap gue kan hidup tinggal lahir dan besar di Bandung. Cibaduyut. Ya jadi sering ke Cibaduyut. Jadi beliau kayak kemarin pas lagi ke Bandung, anterin dong ke Cibaduyut. Apa mau beli sepatu kulit? Karena itu kan, datanglah gue ke satu store yang gede. Itu banyak merek-merek tuh, dan itu made in Indonesia semua tuh. Ada yang Adidas, ada yang Nike, ada yang New Balance. Tapi emang secara bentuk kita bisa tuh, bentuknya gini amat ya. Nah itu bisa dibilang apakah itu termasuk yang KW kah? Atau emang namanya kita... Cibaduyut itu mix loh, ada KW-nya. Bootleg. Dan ini lucu, gue pernah kolaborasi sama sebuah brand asli Cibaduyut. Dan gue lihat ekosistem di Cibaduyut. Gue bener-bener ke belakang, jadi rumah-rumah di daerah Cibaduyut itu, rumah kecil itu ngerjainnya udah dari bikin sol, bikin apa, semuanya itu ekosistem di situ. Sampai kalau lu di Bandung kan tahu kan, dulu aja ada Tugu Sepatu kan di sana. Iya, Tugu Sepatu, benar. Nah, menurut gue sih kayak mereka ngelakuin itu ya biar ekosistem jalan terus. Jadi nggak mungkin kan bikin kulit semua, ntar material yang ada akhirnya mereka jadiin sepatu juga. Ya, jadi memang ya sebenarnya di Cibaduyut itu material kulit sama ya itu banyak juga sih sepatu KW. Berarti si produksi, maksud gue gini, si produksi yang kita bikin gitu ya, berarti emang tetap ada tier ya, misalnya si Adidas, oke nih gue bikin yang buat versi impornya, versi kualitas satunya, atau enggak emang yang ini sisa-sisa deh.
Tapi tetap atas nama si Adidas atau nggak si Nike? Enggak sih. Nggak ada ya? Emang nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya kalau peraturan kalau dari luar aja ya, misalkan lu bikin nih pabrik nih, Iya. Adidas. Gue bikin 150.000 pasang. Dia kirim bahan dong tuh. Ada bahan lebih. Itu nggak boleh dibikin sebenarnya. Oh. Ada kelebihan bikin berapa persen setelah di QC selesai bakar semua harusnya gitu. Harusnya gitu. Kalau dengan yang Adidas atau enggak Nike workshop, outlet shop ya istilahnya? Enggak, itu juga barang mereka yang udah nggak laku baru jadi outlet. Kalau itu baru asli ya? Kalau itu baru asli ya? Ya selebihnya ya palsu. Oh, Soalnya gue pernah dulu lihat di Singapura, friend. Di Singapura tuh nggak boleh barang palsu, nggak ada masuk ya. Setahu gue nggak ada barang palsu masuk tuh susah banget untuk masuk ke. Karena dia fines-nya gede, dendanya gede banget ya. Nah, gue pernah ke daerah Bugis tuh, daerah Bugis. Nah, di situ banyak sepatu juga tuh gue lihat, banyak banget sepatunya dan mirip-mirip semua. Ada Adidas, ada Nike. Iya. Cuma namanya nggak ada yang sama, jadi dimirip-miripin doang. Jadi pas gue ngeliat ada sepatu nih, harusnya kan Adidas, Adimas. Iya benar. Seriusan, Adimas atau enggak Adenes atau apa gitu, macam-macam deh. Agak diplesetin ya? Gua tebak yang jualan either India apa nggak Cina. Iya kan? Iya, betul-betul. Dua itu sih. Iya kan? Dua itu lah pengrajin bootleg. Karena gini, ada istilah yang lu bilang Bugis Street itu ya. Itu lu percaya nggak sih kayak kayak gue nih Chinese nih ya. Di tiap negara tuh ada. Dan dia punya namanya Chinatown Market. Kan Chinatown Market tuh biasanya jual barang-barang palsu tuh, ya kan? Nah gitu, dan itu Tapi apa lebih baik gitu, Ser? Apa lebih baik gitu atau Sekalian ya? Samain semua kayak Nike. Enggak sih, enggak dua-duanya sih kalau gua sih. Enggak dua-duanya. Kan dulu Adidas sempat ada yang sampai garisnya 4 gitu ya. Tapi gua pernah beli sekali, kocak banget sih, ada sepatu Jordan terus benar-benar gua beli karena parah banget gitu loh. Kayak kan ada logo Air Jordan gitu, terus Jordannya gendut gitu. Iya, yang terus kakinya meletoy. Terus gue kayak zaman dulu beli. Jadi kayak gue sengaja beli buat ngasih hadiah ulang tahun ke temen gue. Iya kan? Ada fans jadi fashion. Macam-macam banget. Ya karena kalau mereka sampai setahu gue ya, kalau di Amerika tuh dendanya gede banget bener-bener. Karena gue pernah kejadian gini. Dulu kan gue punya storage di Jurong East di Singapura. Jadi hampir tiap hari tuh gue jual beli ngambilnya dari Singapura. Sekali ini ada orang yang udah cukup sering lah jual beli sama gue. Hari itu gue beli 5 pasang sepatu. Tapi dari 5 pasang sepatu itu ada 1 fake yang gue bisa ini fake. Marah dia kayak seakan-akan langsung overreact. Gue bilang lu kenapa overreact? Simple aja. Pokoknya kalau lu ngerasa ini asli. Ya lu buktiin, cuma menurut gue ini palsu. Lu nggak usah overreact. Marah. Enggak, karena di Singapura gini, kita bisa masuk penjara gini. Oh ya udah, gue ngerti maksud lu. Kita ke polisi aja. Gue bilang. Kita ke polisi aja. Ntar gue buktiin nih, gue ada ini. Gue takut dia. Takut ininya minta maaf ke gue. Terus akhirnya dia ngasih gue. Jadi dari 4 pasang sepatu yang akhirnya terseleksi buat gue beli, gue cuma perlu bayar 2. Ya, dan itu kurang lebih sekitar 3.000 Sing dollar 2 pasangnya itu. 15 jutaan satu sepatu. Ya, setakut itu mereka. Karena fines mereka tuh bisa, seinget gue ya, lu bayarnya tuh bisa 50.500 juta setahu gue. 500 jutaan? Ya, apa 50 juta gitu gue lupa kalau sampai ketahuan. Lu jual barang palsu. Dan lu benar-benar bisa tahu ya mana asli mana palsu ya? Oh iya, karena Punya gua nih asli. ini Adidas Rivalry ya, kayaknya. Rivalry kayaknya. Nggak, gue Adidas kurang terlalu. Kurang ya? Asli palsu? Kayaknya asli deh. Khawatir juga. Terpalsu. Enggak. Gue kalau Adidas nggak terlalu ngerti gue. Tapi sih kuat, tapi kuat sih bang. Benar kuat bang tuh. Gitu. Cibadoy juga kuat Bang. Iya. Dak nih teman-teman kita ada yang mau nanya nih Dak. Oh iya sih ya. Teman-teman ada yang mau nanya. Saya mau nanya. Bang nggak tahu sih ini udah ditanyain belum ya tadi. Cuman kalau menurut lo ini prediksi kira-kira sneakers tahun depan tuh gimana? Kalau kita lihat kan kalau dari tahun mungkin ya 2013 sampai 2015 itu hype-nya tuh balik lagi tuh kayak Nike, Adidas tuh ngeluarin skateboarding gitu kan. Kayak Adidas ngeluarin Adidas Buzenit, terus Nike ngeluarin Stefan Janoski. Terus kalau yang sekarang kita lihat itu lebih ke atletik sama basket tadi. Nah kalau kira-kira kalau tahun depan itu menurut lo apa? Kira-kira hype-nya buat sneakers? Oke.
Macbeth balik lagi. Macbeth. Terus lanjut. Gimana, Sel? Kalau gue ngelihat arahnya tren sepatu tuh ya ke arah outdoor activity. Outdoor. Karena gini, kenapa outdoor activity itu naik? Jadi ini bukan gua ngasal ya, gua ada ngomong ini karena ada satu jurnal tentang Salomon itu adalah brand yang punya peningkatan 500% di kala pandemik. 500%. 500%. Dan disebabkan tau gak kenapa? Karena selama pandemik orang di rumah mulu. Jadi waktu mereka di rumah mulu, mereka malah anjing. Kalau udah kelar nih pandemik, gua mau naik gunung. Jadi mereka siapin alatnya dan Salomon sebesar itu kenaikannya. Nah, akhirnya setelah di era pandemik, mereka benar-benar beli dan banyak orang yang ngelakuin outdoor activity. Makanya di tahun-tahun ini lu bakal lihat Salomon naik, terus kayak lu mungkin kalau di luar tuh ada Nordaran, brand-brand mulai, Nike pun mulai balikin all conditioning gear, mereka keluarin line up-nya. Beberapa brand deh lu lihat deh, hampir semua brand punya line up outdoor series-nya sendiri. Iya. Gitu. Ya, Jadi ada outdoor ya. gue bilang sih masih outdoor sih sementara, semi lah ya, semi outdoor gitu. Jadi kayak mungkin kayak Salomon aja ngeluarin lifestyle seriesnya kan. Jadi bentuknya kayak sepatu outdoor, tapi sebenarnya ya sepatu lifestyle, bukan buat performance naik gunung. Oke. Tapi Sar kemarin tuh ya, kalau gua nggak salah lihat tuh ya, sempat ada viral juga tuh. Apa nih? Si Reebok ngeluarin lagi tuh kemarin kan, sempat ada viral tuh orang-orang pada pakai Reebok klasik. Oh, kayak Reebok klasik ya? Itu tuh kemarin kenapa tuh dia tuh? Lu sempat kena nggak? Enggak sih, gue nggak sempat lihat loh Reebok. Sempat tuh sepekan, jadi orang-orang mulai, gue pakai Reebok nih sekarang. Semua pada pakai Reebok, tapi Reebok yang klasik tuh, yang bentuknya emang kayak Stan Smith kayak gitu. Reebok tuh yang gue lihat terakhir Allen Iverson sama Shaquille O'Neal yang jadi presiden dan vice presidennya. Cuma yang lu ngomong ini klasiknya tuh Reebok C85 bukan sih? Nah, detailnya gue kurang tahu tuh. Yang warna putih ya, Bel? Tenis. Ada hitam. Yang tenis kali ya? Black, ya. Soalnya lu bilang kayak Stan Smith kan? Kan Stan Smith benar. Kayaknya sih itu C85. Nah, sebenarnya Reebok ya. Gini. Reebok itu yang all white. Dia kan Reebok Amerika nih. Mereka. Sebenarnya ada brand juga dia cukup gede di Europe. Di kayak UK. Nah, gue lupa istilahnya apa. Jadi itu kayak anak-anak, lo tau gak sih anak-anak bandel kayak preman-preman setempat gitu loh. Kalau di UK, kalau di sono Russian, itu selalu pakai ini tracksuit. Biasanya tracksuit Adidas, jadi sepatunya all putih. Nah, gua rasa gak karena buat jadi istilah kayak lo bilang gue pakai ini lagi karena istilahnya apa sih? Starter kitnya preman gitu nggak sih? Bener, ada istilahnya dan itu selalu begitu. Template-nya ya. Template-nya gitu tuh. Beda gak kalau ini kan kalau makanya gue bilang European tuh lebih gitu. Tracksuit, sepatunya all white. Kalau Amerika beda. Amerika Black Air Force One. Lu pokoknya ada istilah sampai if you see like a person with the Black Air Force One, get the fuck off. Gitu. Dia pasti. Karena itu preman pasti. Biasanya sepatu hitam itu cuma dipakai sama chef. Orang yang kerja di restoran, sama tukang bunuh, sama perampok. Perampok. Itu udah Black Air Force One itu ada istilahnya. Jadi itu itu ya pakai gue bilang kodenya. kayak tadi nyambung bahwa sepatu itu statement fashion. Jadi lucu aja kan. Di Indonesia tidak mengerti tentang Black Air Force One. Ya udahlah. Gue pernah komentarin tentang orang-orang yang rame-rame pakai Black Air Force One. Nggak terima malah baper. Ya udahlah, gue padahal maksud gue tuh menyampaikan ini loh pengetahuannya biar mau edukasi aja. Ya nggak mau karena ya gue tahu di sini memang culture kita beda, tapi ini ada base seperti itu. Benar-benar. Jangan sampai lu pakai sepatu hitam ke Amerika. Nggak, takutnya dia punya teman-teman di luar gitu kan, jadi kocak ini apaan sih gitu kan. Makanya salah. Iya. Lu sepatu termahal yang pernah lu beli berapa? Kalau buat gue pribadi, aduh. Berapa ya? Oke, ada 80 juta. 80 juta. Nike Dunk Paris namanya. Tapi sekarang harganya 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Ya, search deh Nike Dunk Paris. Ya, itu satu-satunya jadi pada saat itu, tapi udah gue jual sih akhirnya.
Habis itu Kan lu jual 1 M enggak dijual? Enggak. Gue jualnya tuh di 100 jutaan pada saat itu. Nyeselnya sampai, waduh, nyeselnya sakit. Udah lu jual? Iya. Udah lu jual berapa harganya? 100 jutaan waktu itu. Soalnya Untung lagi 20 juta. capek-capek gini kadang butuh 2 M. Untungnya Kan? 2 kali 100% lah, untungnya kurang lebih. Iya, Pak. Cuma, ya, aduh, Bentar deh, value-nya apa lu beli sepatu? Maksudnya gua tuh ya tipikal orang yang masih kalau beli sepatu tuh waktu itu gua paling mahal beli sepatu Oke. harga 5 Kenapa juta. Kenapa gue mau? Iya, gue juga sih. Kalau nggak bisa, kalau era kan gini, lu beli sepatu koleksi sepatu tuh eranya beda-beda. Iya. Di era gua pada dulu ngumpulin Nike Dunk yang sekarang harganya ratusan juta, itu gue beli paling mahal 2 juta. Dan 2 juta saat itu rasanya kayak 20 juta. Iya, iya. Ya kan? Jadi nilainya aja nih yang kelihatannya 80 juta tinggi. Jadi ada Nike Dunk Paris itu tuh gua impossible ada di dunia, dicari-cari itu udah pasti mahal. Nah tiba-tiba ada satu toko Flight Club New York pop up size 10. Gua mau nggak mau. Either gua beli sekarang atau gua nggak akan punya kesempatan lagi. Jadi gua beli pada saat itu. Gua sampai benar-benar minta tolong orang di US beli. Terus temen gue pick up di sono di US dibawa pulang ke Indonesia. Bener-bener gue sampai bilang, men itu berbahaya. Bahwa dalam arti kata itu orang Amerika tahu bisa ditembak pala lu di jalan. Beneran itu bener Kalau bawa sepatu itu. Iya kalau lu tahu lu beli sepatu ditembak sama orang di jalan beneran gue nggak bohong. Iya soalnya itu gue belinya di New York lagi. Jadi kalau lu pergi ke New York tuh temen gue yang di New York, buset Sir kalau lu pergi ke New York itu kan? Di luar tuh udah ada orang-orang kulit hitam yang, hey dude, can I see your shoes? What you buy? Gitu kan. Wah, cabut gue bilang. Lu pokoknya keluar lari. Gokil. Kita bos. 2005 keluar Nike Staple Pigeon. Perilisannya, lu masuk dari pintu masuk, lu dikeluarin lewat pintu belakang. Oh, kayak gitu ya? Iya, dan itu biasa lu udah harus buru-buru langsung naik gitu. Soalnya orang di sono pas perilisannya udah bawa linggis, bawa pistol. Bener, gua nggak bohong. Nah, value-nya jadi 1 miliar. Karena itu sepatu memang pertama kali dirilis tuh 333 pasang. Cuman 33 pasang. 333 pasang. Tapi dibilang dikit, sebenarnya banyak. Cuma pada saat itu orang kan nggak tahu value-nya bakal segede itu. Jadi banyak yang beli dipakai skateboard sampai hancur. Nah, sekarang tuh benar-benar minim. Dan sepatu itu bagian dari hasil karya seni. Sekumpulan seniman, dia dipimpin sama orang namanya Bernard Bave. Dia itu yang memprotes tentang karya abstrak. Kayak lu tahu Jason Pollock tuh yang itu kan abstrak. Nah dia punya satu perkumpulan namanya Anti Abstract Club yang kayak mengkritisi tentang seniman di dunia yang lu barang abstrak kenapa bisa harga $2 juta? Berarti ini kan permainan dari kurasi. Seni gitu. Nah ini jadi ada message yang gede yang kenapa akhirnya nih sepatu jadi salah satu yang paling dicari dan paling langka di dunia gitu. Terakhir nih, Sir. Dengan semua pengalaman lo ya, experience lo yang menurut gua begitu banyak banget ya dan edukasinya banyak banget gitu. Ya. Seorang Ezra bakalan punya brand sepatu sendiri dengan pabrik sendiri nggak? Gua di 2024 bakal bikin brand sepatu. Bakal bikin brand sepatu. Tapi sepatu olahraga. Karena gue nggak tahu ya, gue nggak punya ketertarikan untuk bikin brand sepatu lifestyle gitu. Gue tuh punya mimpi dari kecil, gue pengen punya brand sepatu basket gue sendiri. Dan gue moga-moga di 2024 ini gue bisa realisasiin. Tapi dibalik lagi, investasinya gede. Ya. Investasinya gede, di tahun ini gue berusaha ngumpulin orang-orang yang sevisi. Jadi gue pengennya punya brand itu bukan cuma sekedar gue bikin brand, terus tiba-tiba, oh menangnya apa lu? Desain. Men, ribuan orang bisa bikin desain keren. Backstory bagus, ribuan orang bisa bikin backstory bagus. Tapi yang gue mau adalah waktu gue ngumpulin duitnya nih, jadi gue ketemuin beberapa investor yang punya ekosistem dalam bola basket. Contohnya, pemain bola basketnya, pemain liga, punya tempat basket, punya lapangan, terus memang fans bola basket Indonesia. Jadi gue pengen kita bangun ekosistemnya supaya satu saat Indonesia punya brand sepatu yang ini dari Indonesia nih. Bangga ya, Gitu. bangga ya. Semoga terlaksana. Amin. Satu requestnya gue, tolong bikin ukuran yang gede Pak. Gue kalau nyari sepatu lokal susah Pak. Kadang Dida nih kalau malam dia makin gede. Salah, Jadi 48. Emang saya berapa? 46? Kalau Nike pokoknya 47. Oh 47 berarti Nike size. 47. Kalau Adidas 46.
Oh ya 12 US, 13 US berarti ya. Gue rencananya kalau brand kan biasanya bikin di size tuh 41 sampai 46. Nah gue sih nggak tahu kenapa, karena gue taunya bola basket tuh ya kakinya gede-gede ya. Iya. Nah gue pengennya nanti bikinnya antara 41 sampai 47. Share buat teman-teman dong yang pengen punya brand, pengen bikin brand khususnya sepatu gitu ya. Yang lo harapin sama mereka agar industri ini bergerak lebih baik lagi, terutama sepatu lokal gitu ya, yang mau kita coba rapikan gitu ya dari sudut pandang lo tadi. Apa sih? Dan sama ini juga, kira-kira kalau misalnya orang mau bikin sepatu nih, apakah dia harus nyiapin pabriknya, apakah dia harus maklon? Dan permasalahan mereka adalah, gue tahu cara brandingnya gimana, gue udah punya konsep, udah punya desain, tapi gue nggak tahu nih bikinnya sama siapa. Oke. Sebenarnya solusi-solusinya ya gerak sih, banyak. Maksudnya banyak kok pabrik-pabrik yang udah pada tahu gitu bikin. Lu bisa searching di Instagram tuh sekarang lebih gampang loh. Pabrik tuh banyak, yang penting mereka mau ngulik ya, mau tahu nggak. Yang kedua, kalau buat teman-teman yang bikin brand sepatu ya, daripada ntar bikin terus gua katain, ya mendingan gini loh, referensi itu sebenarnya banyak banget. Iya. Referensi itu banyak banget, begitu luas. Cuma banyak orang tuh selalu mutusin untuk shortcut. Iya, betul. Shortcut, ya itu mirip dengan yang lain ya, mirip dengan ini, mirip dengan itu. Sesimpel sebenarnya tuh ya, referensi itu tuh cuma muter balikin bolak-balik waktu. Cuma lu bayangin kalau lu referensinya dari hal yang dekat. Contohnya gini, 3 tahun yang lalu ada kolaborasi Reebok sama apa, terus lu nembak rip off desain yang 3 tahun lalu. Orang kan jadi ngeh. Iya. Tapi coba kalau lu nge-rip off rilisan yang 25 tahun lalu. Mungkin orang juga kayak, ini kayak apa ya? Secara angkatan juga udah beda tuh ya. Basically sama-sama rip off. Cuma referensinya kan yang lebih luas. Menurut gue itu sih, moga-moga sih banyak brand yang akhirnya lebih apa ya, lebih punya referensi yang banyak, lebih punya option pilihan lain daripada gini. Gue lihat sepatu lokal pada saat itu, nah semua sepatunya begini, cuma beda logo. Lu bayangin kalau pada saat itu rame ada satu yang stand out, berbeda dan tiba-tiba bisa diterima kan, lu punya unique selling point tersendiri yang nggak bisa lu lawan kan. Lu cari referensinya sejauh mungkin, Pak. Betul. Ya? Jangan males cari referensi, gitu. Keren. Emang juga rencananya gue mau bikin sepatu juga. Oh gitu? Gue ngambil referensinya dari Bakiak. Woi, keren. Udah ada yang ada S6 kayak gitu. Dah. Thank you ya, Sir James. Udah datang ke sini. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain waktu.